Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. David Ramadan SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar Sosiologi Hukum. Perkenalkan, nama saya adalah Febri Antonius dengan nomor induk mahasiswa 2109110804. Baik, di sini saya akan membahas terkait 5 poin pembahasan, yakni yang pertama ada pendekatan sosiologi hukum, yang berikutnya ada hukum dan moralitas, ada hukum dalam konteks perubahan sosial, ada teori-teori sosiologi hukum, dan yang terakhir ada realitas penegakan hukum, atau bisa dikatakan sebagai kasus konkret. Nah, kita bahas poin yang pertama, yakni terkait dengan pendekatan sosiologi hukum. Nah, pendekatan sosiologi hukum ini saya bagi ke dalam 4 poin. Poin yang pertama itu adalah metode historis. Metode historis ini dapat dikatakan sebagai metode yang mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Nah, yang kedua ada metode normatif eksploratif, yakni metode yang mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak pada norma-norma ataupun kaidah hukum yang sudah ada, baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Nah, yang ketiga, ada metode deskriptif perilaku. Metode deskriptif perilaku ini adalah pendekatan yang mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan melukiskan situasi hukum yang nyata. Nah, yang keempat ini adalah metode studi kasus, yaitu mempelajari kasus-kasus peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, terutama terkait dengan kasus-kasus perselisihan. Baik, kita masuk kepada poin pokok pembahasan yang kedua, yakni ada hukum dan moralitas. Nah, pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi, yaitu untuk melayani manusia. Yang pertama, berfungsi untuk mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. Dan yang ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala pembiasan emosional. Nah, apa sih korelasi hukum dan moralitas itu? Korelasi ataupun hubungan antara hukum dan moralitas ini sangat erat sekali. Tujuan hukum ialah mengatur tata tertib hidup bermasyarakat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan moral bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan tuntutan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Hukum berisikan perintah dan larangan agar manusia tidak melanggar aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kita masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yakni ada hukum dalam konteks perubahan sosial. Hukum dalam konteks perubahan sosial ini saya definisikan menjadi dua. Yang pertama, sebagai alat perubahan atau biasa disebut sebagai law as a tool of social engineering, dan yang kedua ini sebagai wadah perubahan. Sebagai wadah perubahan ini dia bersifat pasif, yakni masyarakat berubah terlebih dahulu, baru hukum datang untuk mengesahkan perubahan tersebut. Nah, yang keempat, ada teori-teori dalam sosiologi hukum. Ada beberapa teori-teori dalam sosiologi hukum yang akan saya paparkan pada presentasi berikut ini. Kita bahas yang pertama, yaitu teori formalistis. John Austin mengatakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan dan hukum suatu sistem yang logis dan tertutup. Nah, karena itu ajarannya dinamakan analytical jurisprudence, dan pembagian hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat Tuhan dan hukum yang dibuat umat manusia. Kelemahan dari analytical jurisprudensi itu sendiri adalah sebuah hukum tidak dapat bersifat tertutup karena akan menyulitkan dan menghalangi penyesuaian kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat.
Nah, yang kedua ini ada teori sejarah. Dalam mazhab sejarah dan kebudayaan, didukung oleh tokoh Friedrich Karl von Schaffnick and Sir Henry Maine. Konsep dasar dalam hal ini adalah hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan. Friedrich Karl von Schaffnick mengatakan bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Namun, gagasan ini memiliki kelemahan, yaitu belum tentu kesadaran hukum benar-benar ada, dan kalaupun ada, sejauh mana pentingnya pembuatan atau pembentukan hukum tersebut. Nah, yang ketiga ada teori utilitarianisme. Nah, teori ini merupakan pendukung dari mazhab. Teori ini didukung oleh tokoh yang bernama Jeremy Bentham dan juga Rudolf von Hering. Menurut Jeremy Bentham, manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Namun, kelemahan teori ini tidak setiap manusia memiliki ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan. Lalu, menurut Rudolf von Hering, hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya, dan hukum sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat. Kita masuk kepada teori yang keempat, yaitu teori sociological jurisprudence. Nah, pendukung dari aliran ini adalah Eugen Ehrlich dan juga Spon. Menurut Eugen Ehrlich, pembedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, pusat perkembangan hukum tidak hanya terletak pada badan-badan legislatif saja, namun juga terletak pada masyarakat itu sendiri. Kita masuk kepada teori yang kelima, ada yang namanya teori realisme hukum. Nah, teori realisme hukum ini adalah aliran yang tidak menyetujui adanya presiden, atau dapat dikatakan sebagai adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya dalam menangani sebuah masalah yang serupa. Tidak menggunakan sumber hukum secara formil, melainkan menggunakan perilaku pola sosial yang nyata dan tidak terjadi untuk menghakimi suatu kasus. Baik, kita masuk kepada pokok pembahasan yang kelima, yakni ada yang namanya realitas penegakan hukum, atau bisa dikatakan sebagai kasus konkret. Nah, realitas penegakan hukum ini adalah proses dilakukannya upaya-upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma hukum secara nyata. Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara otomatis dan juga tidak terstruktur sebagaimana mestinya hukum itu ada. Contohnya, seperti pengadilan yang memberikan vonis berat kepada seseorang yang melakukan pelecehan seksual. Seharusnya begitu, namun pengadilan hanya memberikan vonisan seperti hanya didenda sekian juta ataupun dipenjara beberapa tahun saja. Tentu ini tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang berakibat ataupun berdampak panjang kepada korban seperti trauma ataupun gangguan fisik dan gangguan mental lainnya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.